Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dalam video pembelajaran. Di video kita kali ini kita masih meneruskan materi kita yang terakhir dari bab kemagnetan. Setelah kita belajar bersama-sama tentang arah garis gaya magnet, kemudian cara membuat magnet dan teori kemagnetan bumi. Sekarang kita akan memasuki materi selanjutnya. Baik, untuk mereview saja bahwa kita tahu kemarin magnet itu arah dari garis gaya magnetnya itu adalah keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Jadi misalnya ini adalah kutub utara. Bentar. Oke, misalnya ini kutub utara dan ini adalah kutub selatan, maka arah gaya magnetnya adalah keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Seperti ini. Daerah-daerah yang masih diliputi oleh garis-garis gaya magnet ini kemarin kita sebut dengan daerah medan magnet. Nah, daerah yang masih mendapatkan pengaruh magnet kita sebut kemarin sebagai medan magnet. Nah, dalam video kita kali ini kita akan membahas dua buah topik, yaitu yang pertama adalah satu, warnanya saya ganti dulu. Kita akan membahas satu tentang induksi magnetik dan yang kedua adalah tentang gaya Lorentz. Oke. Apa kedua materi ini? Setelah ini kita akan bahas bersama-sama. Jadi dua materi ini akan kita pelajari bersama-sama. Baik, kita ke yang pertama dulu, yaitu tentang induksi magnetik. Nah, kata induksi kemarin sudah kalian pernah jumpai di cara membuat magnet. Salah satu cara membuat magnet adalah dengan cara induksi. Nah, secara mudahnya induksi itu adalah pengaruh atau mempengaruhi atau dipengaruhi. Jadi kalau kita kemarin membuat magnet secara induksi, itu kita punya sebuah batang besi yang tidak bermuatan magnet. Kemudian batang besi tersebut kita tempelkan dengan sebuah magnet. Nah, misalnya seperti ini. Utara selatan. Nah, otomatis batang besi yang awalnya netral tidak memiliki sifat magnetis, dia akan ikut berubah menjadi magnet dengan urutan kutub selatan, utara, utara, kemudian selatan, dan utara lagi di sini. Nah, besi yang awalnya netral ini menjadi magnet karena dia terinduksi atau terpengaruhi oleh magnet yang di sebelah kanannya ini, magnet awal. Jika magnet awal ini dilepaskan dari besi, maka besi ini akan kembali menjadi netral. Jadi pengaruhnya hilang. Jadi induksi itu adalah mempengaruhi atau dipengaruhi. Jadi induksi magnetik itu adalah gejala kemagnetan yang timbul karena suatu peristiwa atau dipengaruhi suatu peristiwa. Jadi kita bisa tuliskan di sini bahwa induksi magnetik itu dengan mengambil analogi dari pembuatan magnet secara induksi magnetik adalah gejala kemagnetan yang timbul karena dipengaruhi sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa sekarang? Nah, jadi kalau membuat magnet dengan cara induksi atau ditempel seperti ini, magnet ini atau batang besi yang awalnya tidak memiliki sifat magnetik menjadi memiliki sifat magnetik karena dipengaruhi oleh magnet yang awal. Nah, sekarang induksi magnetik. Jadi ada sebuah gejala kemagnetan, padahal di situ tidak ada magnet, tapi ada gejala kemagnetan
Gejala kemagnetan ini timbul karena adanya sesuatu. Apakah sesuatu itu? Sekarang kita mari lihat di buku kalian. Jadi di induksi magnet itu awalnya atau salah satu gejala yang tampak adalah putaran jarum kompas yang ada di kapal laut itu menjadi tidak terkendali saat petir menyambar. Nah, normalnya jarum kompas itu selalu menunjuk ke arah utara selatan. Tetapi begitu ada petir menyambar, arah jarum kompas itu menjadi tidak teratur, tidak menunjuk ke arah utara atau selatan. Maaf, utara selatan. Berarti dapat kita tarik sebuah dugaan bahwa kalau jarum kompas itu tidak menunjuk ke arah utara atau selatan, berarti di sekitar kompas tersebut ada medan magnet tertentu. Kalau kita gambarkan peristiwanya jadi seperti ini. Oke, kita lihat. Ya, ini adalah peristiwa kapalnya. Oke. Awalnya magnet itu selalu menunjuk ke arah utara selatan. Kenapa magnet menunjuk ke arah utara selatan? Karena magnet ini dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Ya, kita ingat lagi bahwa menurut teori kemagnetan bumi, kutub utara magnet bumi ada di selatan bumi. Dan kutub selatan magnet bumi ada di utara bumi. Nah, ketika kompas ini pada saat terjadi petir, dia tidak lagi menunjuk ke arah utara selatan. Oke, saya hapus dulu. Ketika terjadi petir, magnet ini tidak menunjuk ke arah utara selatan, tapi terjadi penyimpangan. Nah, apa yang terjadi? Kalau begitu, di sekitar magnet ini ada medan magnet lain yang mengganggu kompas ini, sehingga selain ada medan magnet bumi, kompas ini juga dipengaruhi oleh medan magnet lain. Dari manakah timbulnya medan magnet lain atau magnet ini? Kan tidak ada magnetnya. Nah, hal ini setelah diselidiki, oleh Hans Christian Ørsted di tahun 1820 menunjukkan bahwa kalau ada sebuah kawat yang dialiri arus listrik, maka kawat tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Jadi dia menyelidiki bahwa ada sebuah jarum kompas yang diletakkan di dekat kabel, yang kabel tersebut kemudian dialiri arus listrik. Saat kabel belum dialiri arus listrik, medan arah jarum kompas itu normal menunjuk ke utara selatan. Tapi begitu kabel yang didekatkan ini dialiri oleh arus listrik, maka arah jarum kompas ini menjadi kacau. Hal ini menunjukkan bahwa adanya arus listrik dapat menimbulkan medan magnetnya. Sekarang kita bisa jawab berarti induksi magnetik ini tadi, timbul karena apa? Karena sesuatunya apa? Sekarang kita tahu bahwa sesuatu itu adalah arus listrik yang mengalir pada kawat. Baik, anakku. Anak-anak semua, kita lanjutkan lagi. Kita lihat. Nah, bagaimanakah bentuk arah garis gaya magnet? Jadi, medan magnet mesti ada arah garis gaya magnetnya. Kalau pada magnet batang tadi dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Tapi kalau pada kawat yang berarus seperti ini, kita tidak tahu mana kutub utara, kutub selatannya. Nah, dapat dicari dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Seperti ini. Jadi, dengan cara kaidah tangan kanan seperti ini, arah jempol ini menunjukkan arah arus. Nah,
arah keempat jari ini menunjukkan arah medan magnet. Nah, jadi pada kawat lurus, misalnya arusnya mengalir dari bawah ke atas, maka medan magnetnya berputar seperti ini, berlawanan dengan jarum jam. Tetapi begitu kawatnya misalnya aliran arusnya dibuat dari atas ke bawah, maka arah medan magnetnya menjadi searah jarum jam. Ini menggunakan kaidah tangan kanan mengepal seperti ini. Nah, bagaimana dengan kawat yang dibuat lilitan atau melingkar seperti ini? Nah, pada kawat yang melingkar seperti ini, mencari arah garis gaya magnetnya atau kutub utara selatannya dapat menggunakan kaidah tangan kanan juga, tapi dengan posisi yang berbeda. Nah, kalau pada satu kawat lurus, kaidah tangan kanannya adalah arah jempol ini menunjukkan arah arus listrik dan arah keempat jari menunjukkan arah medan garis gaya magnet atau medan magnetnya. Sedangkan kalau pada kumparan ada sedikit perbedaan dari kaidah tangan kanan sebelumnya, sama seperti ini. Jadi arah arus listrik yang ada pada kumparan ini searah dengan arah keempat jari dan arah jempolnya ini menunjukkan arah kutub utara. Jadi seperti itu. Contoh saja, misalnya saya mempunyai sebuah rangkaian listrik seperti ini. Nah, rangkaian listrik seperti ini. Nah, arah arusnya adalah keluar dari kutub positif, ini yang panjang positif, kemudian dia lewat depan, ke belakang turun, yang depan naik lagi, belakang turun, yang depan naik lagi, belakang turun, yang depan naik lagi, belakang turun. Oke, biar lebih enak, saya kasih ini saja, kasih di tengahnya saya kasih batang logam agar enak dipandang, mudah dipahami. Oke. Ini ada sebuah logam. Nah, ini lewat belakang, kemudian turun ke depan, lewat belakang, turun ke depan. Oke, seperti ini. Nah, maka arah arusnya menjadi ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, masuk kembali. Nah, bagaimana dengan kaidah tangan kanannya? Nah, kaidah tangan kanannya dapat kita gunakan seperti ini. Baik, sebentar, saya ambilkan gambar tangan kanan dulu. Oke, kita letakkan di sini. Oke, kita ini. Oke, karena gambarnya sudah di copy, oke saya gambarkan tangan saja. Nah, kalau dengan seperti ini, arah arus ke bawah, maka arah keempat jari juga ke bawah seperti ini. Nah, ini misalnya jarinya. Nah, maka arah jempolnya menjadi ke arah sana. Jadi, arah arusnya ke bawah, arah jempolnya ke sini. Maka yang di sini ini, sebelah kanan ini menjadi kutub utara. Sehingga kalau arah putarannya begini, maka di sini menjadi kutub utara, yang sini menjadi kutub
selatan. Oke. Jadi, itu tentang Oersted. Intinya atau induksi magnetik. Intinya, medan magnet dapat terjadi di sekitar kawat yang dialiri oleh arus listrik. Itu disebut dengan induksi magnetik. Gejala kemagnetan yang timbul karena adanya arus listrik disebut dengan induksi magnetik. Kita lanjutkan ke topik yang kedua, yaitu tentang gaya Lorentz. Apa gaya Lorentz itu? Mari kita lihat penjelasan di buku kalian. Oke, ini teori kemagnetan bumi sudah di video pertama, gaya Lorentz. Nah, kita baca di sini bahwa mengapa jarum kompas dapat bergerak ketika arus listrik mengalir pada kabel. Nah, kenapa jarumnya bisa bergerak? Nah, bergerak itu mesti karena adanya suatu dorongan atau tarikan. Nah, jadi sesuatu yang bergerak itu pasti karena kalau tidak mendapatkan dorongan bisa juga mendapatkan tarikan. Nah, hal itu, dorongan dan tarikan itu kita sebut dulu dengan gaya. Jadi gaya apakah yang membuat jarum kompas itu saat didekatkan dengan arus listrik dia menjadi menyimpang. Nah, kemudian kita lanjutkan. Gaya tersebut dinamakan dengan gaya Lorentz. Oke, sebelum masuk ke perhitungan, kita lihat dulu di sini. Oke. Kita lihat gaya Lorentz. Jadi, gaya Lorentz terjadi apabila kawat penghantar atau kawat yang dialiri arus listrik berada di dalam medan magnet. Nah, besar gaya Lorentz bergantung pada besar medan magnet. Panjang penghantar dan besar arus listrik dapat dicari dengan rumus I kali B kali L. Nah, ini adalah rumus gaya Lorentz. Jadi, kalau ada kawat yang saya gambarkan di sini, ada kawat yang dialiri oleh arus listrik, maka di sekitar kawat tersebut akan mengalir medan magnet atau simbolnya B. Jadi medan magnet itu simbolnya B. Nah, selain itu, arus dan medan magnet ini, jika di sini ada sebuah magnet yang didekatkan, maka jarumnya akan menyimpang. Nah, yang membuat jarum ini menyimpang atau mendorong jarum ini menyimpang dari posisi semula itu adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz dapat dicari F sama dengan B kali I kali L, di mana F sama dengan besar medan magnetnya, satuannya Tesla, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan L adalah panjang kawat yang masuk dalam medan magnet, satuannya meter, dan gaya Lorentz tentu saja satuannya Newton. Nah, yang namanya ada gaya, ada tarikan atau dorongan, mesti ada arah. Nah, untuk menentukan arah gaya Lorentz dapat menggunakan kaidah tangan kanan yang seperti ini. Nah, antara jempol, telunjuk, dan jari tengah semuanya saling tegak lurus. Jempol mengikuti arah arus, telunjuk mengikuti arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Nah, sekarang kita latihan saja. Kita lihat di sini, sama ini kaidah tangan kanan. Contoh soal. Nah, di sini. Sini ada sebuah contoh soal tentang gaya Lorentz. Jika B menyatakan kuat medan magnet dan I menyatakan kuat arus listrik, tentukan arah gaya Lorentz. Nah, oke, ini saya ambil dulu.
soal nomor 1 saja, yang A. Oke, saya ambil, kemudian saya letakkan di sini. Oke, kita tuliskan. Nah, ada I arahnya ke sana, B arahnya ke kanan, kemudian kemanakah arah gaya Lorentz-nya? Oke, kita menggunakan kaidah tangan kanan yang ada di buku ini tadi. Oh, maaf, di sini. Oke. Nah, kaidah tangan kanan ini, oke, saya ambilkan kaidah tangan kanan yang ada di sini saja, biar bisa di crop, biar bisa diambil gambarnya. Oke, kita ambil dulu gambarnya. Nah, kaidah tangan kanan ini, oke, kita ambil. Nah, kita ikuti gambar yang di sini, arah arus ke atas, ini betul, jempol sudah ke atas. Kemudian arah medan magnet ke kanan. Nah, sekarang kita putar dulu gambarnya. Nah, oke, gambarnya jadi kurang oke. Maka gambarnya malah mengganggu, saya hapus saja. Kalau arah medan magnet, arah arus ke atas, medan magnet ke kanan, maka nah, maka jempol ke arah atas, ini jempol. Nah, ini arah arus I, kemudian telunjuk ke arah sana sebagai B, kemudian arah jari tengah adalah ke sana. Tahu ini adalah arah gaya Lorentz. Nah, arah ke sana ini kan kita tidak bisa sebutkan arahnya kemana ke sana. Nah, ini ada atas, ini kanan, maka ini arah gaya Lorentz-nya adalah memasuki bidang baca atau memasuki kertas ini, memasuki layar ini. Kalau arah gaya, jadi kalau simbol begini, ini memasuki bidang kerja atau memasuki kertas. Kalau simbolnya begini berarti keluar dari bidang kerja. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat jawabannya di sini. Nah, arah gaya Lorentz-nya ini X berarti masuk ke sana. Nah, jadi seperti itu. X menunjukkan bahwa arah arus masuk bidang gambar atau bidang kerja, dan titik menunjukkan bahwa arah gaya Lorentz, maaf, bukan arah arus, arah gaya Lorentz-nya keluar dari bidang gambar. Baik, sebagai penutup, mari kita cari satu buah soal tentang gaya Lorentz. Nah, ini soal nomor ini. Oke, kita ambil soalnya, soal nomor 10 ini. Kita kerjakan bersama-sama. Kita letakkan di sini. Sebuah penghantar panjangnya 60 cm. Oke, kita tulis dulu. Contoh soal gaya Lorentz. Diketahui panjang penghantar 60 cm, panjang penghantar L 60 cm, kita ubah jadi meter, 0,6 meter, berada dalam medan magnetik 150 Tesla.
B sama dengan 150 Tesla. Jika penghantar tersebut dialiri arus 100 mA, I 100 mA kita jadikan ampere, tadi dibagi 1000, 1, 2, 3, 0,1 ampere. Ditanya berapakah besar gaya Lorentz. Oke, kita jawab. F sama dengan I kali B kali L, sama dengan I-nya 0,1 kali B-nya 150 kali L-nya 0,6. Maka jawabannya 9 Newton. Kalau di sini ada di pilihan jawaban, saya lihat jawabannya adalah yang B. Jadi ini adalah yang dapat kita pelajari di video ini. Induksi magnetik, kita simpulkan bersama-sama bahwa induksi magnetik menunjukkan bahwa di sekitar kawat yang dialiri arus listrik akan terjadi atau akan timbul medan magnet. Dan kalau ada sebuah arus listrik dan sebuah medan magnet, maka akan menimbulkan gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Terima kasih anak-anakku semua, tetap belajar, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi kesehatan dan kemampuan untuk belajar menimba ilmu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.